Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Assalam, di mana channel ini yaitu channel kursusan baik offline maupun online. Apa sistem yang saya pakai ketika saya mengajari bahasa? Ya, di kursusan saya ada pembelajaran 3 bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Bahasa ya, ada Indo, Arab, English. Nah, bagaimana cara belajar bahasa Arab atau metode yang saya pakai ketika ngajari bahasa Arab? Atau metode apapun itu, banyak sekali. Nah, kalau dalam bahasa Arab, itu kan ada sebenarnya dulu bahasa Arab itu mudah dipelajari, tidak sesulit sekarang. Namun karena ulama bahasa Arab ya, khususnya itu mereka ada sedikit perselisihan antara kaum Basrah ya, ada kota Al-Kufah, kemudian Al-Basrah. Di kota Al-Basrah, di kota Al-Kufah, mereka ngajari bahasa Arabnya sistemnya lebih mudah. Jadi mereka mempermudah. Artinya mereka tidak terlalu terikat dengan qawaid. Maksudnya ketika belajar bahasa Arab itu tidak harus belajar qawaid dulu. Ya, qawaid itu nomor 2 bagi mereka. Yang penting umumnya orang Arab ngomong seperti apa, yaitu bahasa Arab. Ya. Jadi umumnya lisan ya. Sedangkan Al-Basrah itu mereka terlalu terikat dengan qawaid ya, atau tata bahasa. Nah, tata bahasa ya, melalui tata bahasa. Nah, gini saya undurkan kameranya supaya jelas. Nah. Namun apa berarti Al-Kufah tidak menggunakan tata bahasa? Mereka menggunakan tata bahasa, cuma mereka tidak terlalu sistemnya tidak terlalu kaku seperti Al-Basrah. Ya. Sedangkan Al-Basrah mereka ulama Basrah harus sesuai dengan tata bahasa, harus jelas anunya. Ya. Lalu kemudian di era-era berikutnya muncul Alfiyah Ibnu Malik, ya, Ibnu Malik Al-Andalusi, ya, seorang ulama bahasa ya, yang menulis kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya, yaitu Ibnu Malik Al-Andalusi ya. Dia mengambil ya, menggabungkan antara dua sistem ini ya, sistem A dan sistem B ya. Al-Kufah sama Al-Basrah, sistem A dia gabung A plus B, kemudian dia tambahi ya masalah atau tata bahasa tambahan yang pendapat di luar Al-Kufah sama Al-Basrah, tambah C, metodenya Ibnu Malik. Ya, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan tata bahasa sekarang ini. Nah, tata bahasa masa kini. Yang diambil sampai sekarang di Universitas Al-Azhar, Jamiah Islam Madinah, Qatar, Kuwait, Sudan, itu semua pakai ini. Nah, sistemnya Ibnu Malik, yaitu gabungan antara Al-Basrah sama sebagian Al-Kufah. Ya.
Kenapa terjadi ikhtilaf di Kufah sama Basrah? Karena Al-Kufah Al-Basrah itu mereka jauh dari Jazirah Arab, sehingga mereka terjadi khilaf di situ. Sedangkan di Jazirah Arab semua orang paham ya bahwa secara makna ngomong bahasa Arab itu sudah betul sesuai ya, karena mereka kesehariannya sudah bahasa Arab. Sedangkan Al-Basrah sama Al-Kufah itu wilayah di situ campuran antara bangsa Ajam dengan bangsa Arab, sehingga terjadi perselisihan itu ya. Nah, yang jadi tanda tanya mana yang benar, mana yang salah ya, itu nanti ada pembahasannya sendiri ya. Ada perkara dalam Al-Basrah itu betul, ada yang salah ya, namun Al-Basrah mereka banyak benarnya ya, karena bahasa Arab memang kembali ke tata bahasa ya, sama dengan Indonesia kembali ke tata bahasanya. Ya, sedangkan Al-Kufah juga ada benarnya dalam masalah i'rab ya. Wa alamatu nasbihi apa gitu. Wa alamatu raf'ihi itu idenya orang Kufah seperti itu ya. Nah, rata-rata kursusan ya, saya tidak bilang semuanya ya, tapi kebanyakan kursusan di Pare, kursusan di Jakarta, Surabaya dan sejenisnya itu, bahkan kursusan privat itu mereka lebih banyak ke metode yang B ya, metode yang B, karena mereka ketika ngajari bahasa Arab harus sesuai dengan tata bahasa ya, harus jelas ya, tidak boleh tidak boleh kemasukan di situ lahjah ya, lahjah itu bahasa daerah atau amiyah ya, bahasa pasaran itu tidak boleh dimasukkan dalam ketika belajar ilmu tata bahasa ini ya. Jadi mereka kebanyakan menggunakan metode yang B. Nah, sedangkan Al-Kufah itu jarang ya, jarang orang pakai metode Al-Kufah karena adanya ini. Nah, adanya ini sudah ditata sama Ibnu Malik. Namun cara belajarnya, cara ngajarinya itu ikut ini Al-Basrah kebanyakan ya. Saya punya salah satu murid itu sampai ngeluh ke saya ya. Dia cuma mau belajar muhadatsah tapi disiksa dengan qawaid, diancam dengan qawaid nahu dan sorof, sehingga dia mau bicara, mau memahami cara orang lisan orang Arab itu dia kebingungan ya, kebingungan. Saya mau mulai dari mana ini? Diancam sama gurunya, tidak boleh menggunakan amiyah apalagi lahjah ya, tidak boleh. Adapun Al-Kufah itu mereka meringankan muridnya. Jadi metode as-salam ya, kursusan saya kan namanya as-salam, pembelajaran dan pelatihan. Lalu apa yang saya pakai? Yang saya pakai adalah metode Al-Kufah. Nah, nomor satu yang saya pakai adalah metodenya A, Al-Kufah ini. Ya. Kemudian saya kombinasikan dengan metode ini B, Al-Basrah. Kemudian metodenya para ulama. Ya, para ulama seperti Ibnu Malik dan ulama-ulama yang lain C. Ya. Di situ ya. Karena tergantung kebutuhan muridnya. Mungkin muridnya murid saya hanya ingin kepingin tata bahasa, ya berarti yang B ya, fokus ke bahasa. Kalau kebutuhannya sudah lebih mendalam berarti yang C. Ya. Tapi untuk murid yang dia tidak sekolah atau dia tidak ke pondok, saya menggunakan metode yang A. Kenapa? Karena tujuan dari pembelajaran adalah pemahaman. Dan tujuan dari pelatihan juga adalah bisa mempraktekkan. Ya. Dan pembelajaran supaya cepat paham dan supaya bisa latihan langsung, caranya adalah menggunakan yang Al-Kufah ini. Ya.
Al-Kufah ini. Jadi saya menggunakan metodenya ulama Kufah untuk mempercepat pemahaman supaya bisa langsung praktek berbicara, bisa paham orang Arab asli ini ngomong apa, orang native ini ngomong apa ke saya. Lalu saya pahami, oh cara menjawab itu seperti ini. Ya. Lisanul Arab itu seperti apa? Lisannya orang Arab, cara orang Arab ngomong itu bagaimana? Ya. Terus cara jawabnya bagaimana sesuai yang mereka pahami. Seperti itu. Itu metodenya Al-Kufah. Sedangkan Al-Basrah itu kembali kebanyakan mereka ke qawaid. Ya. Cara membaca kitab yang benar itu bagaimana. Bahasanya kitab dulu itu, ya. Bahasanya syair dulu itu, kemudian bahasa kitab muasir, ya kitab-kitab kuning yang terbaru itu seperti ini modelnya. Yang bahasa pertengahan Arab seperti ini. Nah, itu Al-Basrah. Seperti itu. Nah, tetapi dimulai dari metode yang saya pakai pertama adalah Al-Kufah. Kedua baru Al-Basrah. Ketiga baru masuk ke tingkatan yang lain. Karena tujuan saya adalah supaya murid cepat paham dan murid juga cepat praktek. Ya. Bukan cuma hafal rumus atau cuma hafal i'rab atau yang lainnya, enggak cukup ya. Jadi harus praktek ya. Kalau tidak praktek ya percuma. Buat apa belajar bahasa Arab ya? Apakah Anda belajar bahasa Inggris hanya untuk membaca koran, membaca postingan saja, tidak dipakai untuk berbicara? Bagaimana kalau misalnya mau melamar kerja ya, tidak bisa ngomong bahasa Inggris, tidak paham orang Inggris, actionnya orang, lahjahnya orang Britania, tidak paham lahjahnya atau actionnya orang Amerika. Ya. Itu saya pelajari. Ya. Action itu ya lahjah ya, bahasa daerahnya mereka. Ya. Sama bahasa Inggris mereka itu sama, cuma mungkin suaranya agak beda, pemahamannya mungkin agak beda sedikit. Tetapi bahasa Arab itu lebih rumit dari bahasa Inggris ya, tidak semudah itu. Ya, makanya harus ada 3 metode ini tadi. Metode A, metode B, metode C. C itu gabungan dari 2 metode ini tadi. Sekian dari saya. Bagi yang mau daftar les bahasa Arab privat, bisa daftar untuk program bulan April ya, setelah Lebaran. Belajarnya via WhatsApp call. Bisa secara offline ya, juga bisa, nanti diatur kelasnya, atau hanya mau lihat postingan video saya bisa dilihat di situ. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.